ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan kita masih membahas ya mengenai tema pemeriksaan dini kanker serviks melalui IFA-tes ya. Tadi pertanyaannya nih, apakah kanker serviks ini termasuk penyakit menular seksual atau enggak sih, Bu? Bukan Karena ya? Kanker serviks itu bukan dapat menularkan, tapi penyebabnya itu akan ada nanti ke HIV dan lain-lainnya kalau tidak diobati dengan baik. Menyebar penyakitnya benar. jadinya. Karena berkembang maksudnya ya. Iya, kanker serviks itu bukan ketika kita kena HIV atau misalnya kita kena kanker serviks kita pasti HIV, enggak gitu. Karena kanker serviks ini banyak yang mengundang dia, bukan hanya HIV saja gitu. Jadi banyak imun yang kurang, kemudian riwayat keluarga, itu bisa semua terjadi. Pola makan yang nggak bagus, misalnya kita dari muda ini udah junk food terus sampai usia kita lanjut gitu, pasti itu kan. Apalagi dengan gaya hidup kita sekarang ini ya kan Kak, gitu. Nggak akan kita bilang kita nggak bisa enggak untuk melakukan screening ini karena dari gaya hidup kita aja udah berubah kan gitu. Itu sih. Jadi udah harus lah ya. Jangan bilang enggak lagi. Jangan bilang enggak, sayangi diri sendiri aja ya kan. Iyalah Kak. bener ya. Kalau enggak kita siapa lagi? Suami benar. kita belum tentu belum juga. tentu ya kan Kak, benar. Kalau udah enggak ini lagi udah cepet-cepet ya kan. Jadi cari paling yang ibu baru sadar lah ya. Iya benar. Jangan merasa sehat, jangan merasa cantik aja nggak perlu. Nggak perlu. Ini cantik aja nggak nggak jadi modal utama. Ya, betul banget ya, sehat itu lebih utama, Lebih utama. ya. Nah, kelebihan IFA-tes ini apa sih, Bu? Kelebihan IFA-tes pemeriksaan lebih sederhana, cepat dan mudah, tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium yang rumit, sehingga hasilnya bisa langsung diketahui. Tidak harus di rumah sakit, tapi bisa juga di puskesmas dengan dokter umum ataupun bidan. Dinilai lebih efektif karena bisa dilakukan sekali datang kunjungan tunggal. Deteksi dini dengan IFA-tes memiliki cakupan sekitar 80% dalam kurun waktu sekitar 5 tahun dan diperkirakan dapat menurunkan kemungkinan kanker rahim. Ya, jadi efektif, efisien, ekonomis. Benar. Jadi jangan malu lagi buat periksa IFA-tes kan ya. gitu. Nggak harus malu, nggak boleh malu ya. Benar. Nah, untuk hasil IFA-tes ini penjelasannya gimana? Kalau misalnya negatif, kalau tesnya hasilnya meradang, gimana penjelasannya, Bu? Saya tambahin lagi ya kan, Bu. Seperti saya bilang di prosedur awal gitu, sebenarnya IFA-tes ini banyak perubahan yang terjadi itu dari warna mulut rahimnya gitu. Saya perjelas. Jadi bidan atau dokter nanti itu yang bakal melihat bagaimana hasilnya positif, meradang atau awal-awalnya gitu. Ada kadang dia mungkin belum sampai ke tahap sangat akut gitu. Mungkin hanya sekedar perubahan bentuk warna aja yang terjadi sedikit gitu di beberapa bagian dari mulut rahim. Tapi ada juga yang sudah seperti kita yang bilang tadi kembang kol, seperti sudah berubah gitu, sudah parah ya. Itu sebenarnya kalau dia normal gitu, dokter bidan itu tidak akan melakukan untuk anjuran ke dokter spesialis itu enggak, mungkin bakalan dibilang cuma untuk karena dia datang pasti dengan keluhan, makanya dengan mau melakukan pap smear lebih menjaga hygiene, pemeriksaan kesehatan rutin gitu, hygiene kebersihan diri dia bagian dalam, itulah paling yang akan dilakukan sama bidan ataupun dokter. Tapi kalau kemungkinan adanya tahap 1 atau beberapa tahap dari IFA-tes itu hasilnya pasti dokter ataupun bidan-bidan kami yang ada di klinik ataupun di puskesmas pasti menganjurkan untuk rujuk ke dokter spesialis obgyn gitu. Jadi diikutin aja prosedurnya ya kan, nggak usah takut, nggak usah malu ya, karena data semua terjaga. Dan sekarang memang nggak hal tabu lagi di masyarakat mengenai kanker mulut rahim ini ya kan. Jadi himbauannya untuk masyarakatnya apa nih yang terakhir nih, Bu? Dari kami ya kan Bu, terutama dari KB sendiri, program IFA-tes ini kan sebenarnya bukan program baru, ini sebenarnya sudah program lama. Udah lama. Tapi ini kami cetuskan kembali karena IFA-tes ini kan agak sedikit tanda kutip nih ya, privasi karena seperti pemeriksaan yang lain, kalau ketika kita perempuan dibuka-buka kan agak sensitif rasanya kan gitu, agak kok
pemeriksaan itu dibuka-buka, agak malu segala macam. Padahal sebenarnya ketika kita mau untuk peduli sama diri kita, melakukan screening awal terutama IVA test ini gitu, kita itu udah membantu diri kita sendiri untuk sehat gitu. Jadi jangan malu ketika kamu kita kan buat pendengar sekalian ya kan, ketika kamu itu mau tanda kutip sudah melakukan hubungan seksual dengan usia berapapun, pokoknya udah melakukan ya. Gitu. Jangan takut untuk periksa dini, karena ketika kamu sayang terhadap tubuhmu, pasti tubuhmu juga bakal sayang sama kamu kan gitu. Dan orang lain juga dan ikut orang sayang. lain gitu. Jadi harus bisa menyadarkan diri sendiri agar program yang kami anjurkan itu, terutama IVA test itu mampu meningkat gitu. Jadi hasilnya itu bagus terutama di Madinah kita ini. Gitu. Benar banget ya. Jadi sama-sama ngeh lah kita, sama-sama saling membantu ya. Melek terhadap informasi baru gitu ya kan. Sebenarnya aku juga baru tahu loh ini. Benar. Aku aja baru tahu, apalagi masyarakatnya ya kan. Benar. Dan sahabat Start FM, demikian ya dialog interaktif kami di hari ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa saling membantu untuk pencegahan menyebarnya kanker serviks ya di Kabupaten Mandailing Natal terkhususnya ya, sahabat Start FM. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini membagi informasi untuk kita semuanya. Dan sahabat Start FM, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.